Pernahkah kamu berpikir kenapa kamu lahir sebagai suku Sunda, sedangkan dia Jawa? Pernahkah kamu berpikir kenapa kamu berbahasa Melayu, sedangkan dia berbahasa Papua? Pernahkah kamu berpikir kenapa warna kulitmu kuning langsat, sedangkan dia berwarna sawo matang? Pernahkah kamu berpikir kenapa matamu sipit, sedangkan mata dia besar? Pernahkah kamu berpikir kenapa kamu beragama Islam sedangkan dia beragama Hindu? Pernahkah kamu berpikir kenapa rambutmu lurus sedangkan rambut dia keriting? Dan ataukah kamu pernah berpikir kenapa kamu menjadi kamu? Dan pernahkah kamu berpikir kenapa kamu menjadi seorang Indonesia? Perihal kita dilahirkan ke dunia, menjadi suku apa, berwarna kulit apa, bagaimanapun bentuk kita, bukanlah suatu hal yang dapat kita pilih dan negosiasikan. Sebuah anugerah kita terlahir sebagai orang Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh lebih dari 360 suku bangsa, memiliki sekitar 720 bahasa, dan juga memiliki 6 agama yang diakui. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multikultural. Multikultural sendiri berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang berarti tentang budaya. Indonesia beragam kebudayaan, mulai dari suku bangsa yang berbeda seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Aceh, suku Papua, suku Minang, dan juga suku Batak, serta suku yang lainnya. Dari tarian yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, alat musik yang berbeda, serta rumah adat yang berbeda juga menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Selain kebudayaan yang berbeda, agama di Indonesia pun ada 6 agama yang diakui. Tentunya, perbedaan itu dapat memicu banyak konflik seperti GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Sebelumnya, pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM, Hasan Ditiro, bersama beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimun di kawasan Kabupaten Pidi. Sejak saat itu, konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung. Pada tahun 1977, GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. Namun, pemerintah pusat berhasil menetralisir kelompok tersebut. GAM mengalami kegagalan dalam perang gerilya. Pada 1989, GAM memperbarui aktivitasnya. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Melalui ancaman terbaru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus atau DOM. Desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diyakini terdapat 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM berlangsung. Tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Presiden Yusuf Habibie. Semasa kepemimpinannya, Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya. Namun, pada 1999, kekerasan justru semakin meningkat. GAM memberontak terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa yang didukung oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM. Kemudian, memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh juga berkembang. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil. Untuk mengatasi GAM, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 di Aceh, di mana keberhasilan semakin terlihat. Pada 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh.
Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI mulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Pada 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofian Daud, menyatakan bahwa sayap militer Tentara Negara Aceh atau TNA telah dibubarkan secara formal. Konflik ini terjadi pada tahun 1999. Konflik tersebut dipicu karena kasus pemalakan yang dilakukan oleh 2 orang Muslim kepada Nasrani di Ambon. Lalu, konflik tersebut semakin menyebar karena isu-isu yang semakin berkembang, yang mengakibatkan terbakarnya amarah kedua belah pihak agama, sehingga menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Namun, masalah ini mereda setelah diadakan rekonsiliasi yang diadakan oleh pemerintah setempat. Konflik besar-besaran yang terjadi di masa setelah Orde Baru di Ambon pada tahun 1999 yang telah menelan sedikit kurang 5.000 korban jiwa. Kemudian ada konflik antar umat beragama yang terjadi di Ambon pada tanggal 19 Januari 1999. Konflik diawali dengan masalah pungutan biaya di Terminal Batu Merah antara seorang pemuda Muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen dari wilayah Merdeka. Perseteruan kemudian bertambah memanas dengan menggugui isu sentimen agama. Perang antar desa dan wilayah pun tidak bisa dihindari. Saling serang dan bunuh terjadi. Kejadian demi kejadian pun terus bertambah dengan dihiasi isu-isu sara, bahkan di dalamnya politik. Warga yang merasa minoritas pun terpaksa harus mengungsi di wilayah yang lain. Warga Kristen yang minoritas di kampungnya harus rela mengungsi. Begitupun sebaliknya, warga Muslim. Namun, setelah ini mereda setelah diadakan rekonsiliasi yang diadakan oleh pemerintah setempat. Akibat konflik yang terjadi tersebut, kehidupan warga Ambon luluh lantah di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya hubungan lintas agama warga Ambon. Di tengah gejolak konflik yang terjadi saat ini, inilah yang menjadi tugas penting bagi kaum milenial Indonesia, yaitu bagaimana menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat agar sikap toleransi antar masyarakat kembali tumbuh. Toleransi bukan kewajiban salah satu kelompok, akan tetapi semua orang. Toleransi bukan kewajiban satu agama, tetapi semua umat beragama. Mengapa harus terjadi perpecahan hanya karena sebuah perbedaan? Bukankah semua keberagaman yang ada merupakan anugerah dari Tuhan yang seharusnya kita syukuri? Perbedaan merupakan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Seperti pelangi yang terdiri dari 7 warna berbeda, mereka bersatu padu menjadi sebuah keindahan hasil ciptaan Tuhan. Bukankah sudah sepatutnya kita bersyukur akan sebuah perbedaan? Berbeda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua Indonesia. Yeay.